Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Uni Munawaroh. Setelah kemarin kita sudah belajar menulis Quran Surat Al-Kafirun dan membaca Quran Surat Al-Kafirun, kali ini kita akan belajar ayo kita mengenal Quran Surat Al-Kafirun secara umum. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari bersama-sama kita berdoa agar pelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat. Mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, tahukah kalian surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayatnya ada berapa anak-anak? Ya, betul, jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy, yaitu dengan cara menyembah berhala. Mereka dipersilahkan oleh Nabi Muhammad SAW beribadah menurut ajaran mereka sendiri. Dari peristiwa itu, maka turunlah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Al-Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Ya. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat pertama di dalam surat Al-Kafirun. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu C. Ayo kita mempelajari makna tiap ayat dari Quran Surat Al-Kafirun. Sebelum kita mempelajarinya, mari bersama-sama kita membaca Quran Surat Al-Kafirun. Ikutin Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan Quran Surat Al-Kafirun. Anak-anak pasti sudah hafal ya. Sekarang kita satu persatu akan belajar memaknai apa yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Kafirun. Untuk surat Al-Kafirun ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi surat Al-Kafirun ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Untuk surat Al-Kafirun ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Untuk ayat keempat dan ayat kelima, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama kita dengan agama lain. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai tuntunan ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayat yang keenam yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda dengan kita. Jadi ketika kita memiliki teman, kita memiliki saudara yang berbeda keyakinan dengan kita, maka kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci, dan di dalam ajaran Islam sesuai dengan yang kandung dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Gimana anak-anak? Sudah paham mengenai makna setiap ayat dari Quran surat Al-Kafirun? Oke, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran yang selanjutnya yaitu D. Yuk kita simpulkan makna Quran surat Al-Kafirun. Setelah kita tadi memahami makna yang terkandung di setiap ayatnya, dapat kita ambil kesimpulan yang pertama yaitu orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesama sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Jadi orang-orang kafir menginginkan Rasulullah mengikuti tuntunan orang-orang kafir dan orang kafir akan mengikuti Rasulullah dan saling berbagi tata cara beribadah, tapi Rasulullah tidak mau. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan. Yang keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Nah, ini untuk materi yang indahnya toleransi antar umat beragama. Di sini ada cerita hikmah, yaitu cerita hikmah apa? Yaitu pada zaman dahulu ketika penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, para pendukung yang beragama Kristen was-was menanti sang Khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Kekhawatiran mereka tidak terjadi karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadatan mereka. Mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka ya anut. Begitulah keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Maka dari itu ketika kita semuanya adalah anak Islam, maka kita harus menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Jadi kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci, kita tidak boleh mencela orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita. Marilah kita hidup berdampingan dengan damai. Untuk yang selanjutnya, ketika anak-anak sudah paham tentang materi surat Al-Kafirun, kali ini Bu Guru akan mengadakan evaluasi pembelajaran, yaitu apa? Yaitu kerjakanlah latihan berikut ini dengan teliti. Jadi ini ya anak-anak yang dikerjakan ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 saja. Silahkan dikerjakan, soalnya tidak usah ditulis, cukup jawabannya saja. Jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih dari Bu Guru. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Bu Guru. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.